atas karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mempercayai hari-hari depan kami adalah hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami berdoa Bapa di sorga, kami akan mendasari persekutuan kami orang percaya pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari memberkati kami. Kami percaya saat kami berdoa, Tuhan mendengar kami. Saat kami menginginkan kebutuhan-kebutuhan kami dan kebutuhan jiwa kami percaya Tuhan juga menjawab dan menyediakan bagi setiap kami. Karena itu Bapa di sorga, biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan terbagikan pada pagi hari ini boleh mendatangkan kebahagiaan di kehidupan kami, boleh membangkitkan iman kami untuk hari-hari selanjutnya, boleh membuat kami semakin percaya bahwa ketika kami percaya kepada Yesus, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan kami percaya bahwa Tuhan memimpin, membawa kami menuju kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Bapa di sorga, memberkati hamba-Mu yang berbagi kebenaran firman Tuhan dan memberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Izinkan kami mendapatkan rema dari Tuhan. Izinkan kami mendapatkan pengetahuan dari Tuhan. Sepanjang kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami ingin Allah berfokus kepada kami. Kami percaya Allah fokus kepada kami. Kami mau juga Tuhan, bantu kami Roh Kudus, bantu setiap kami, sehingga setiap kami boleh fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut kebenaran firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan dan saya memberi judul It's My Time to Be the Great. Ya, tahun ini adalah tahun yang kita sebut dengan tahun the Great. Dan Bapak Ibu sekalian, dasar kebenaran firman Tuhan yang saya akan dasari pagi ini yaitu dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Sepanjang bulan ini Allah berbicara kepada saya tentang kitab Yesaya pasal 48 dan membawa kita masuk dalam apa yang disebut dengan the great. Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan ayat yang ke-17 dan Bapak Ibu akan membantu saya di ayat yang ke-18 dan kita akan berganti-ganti sampai dengan ayat yang ke-22. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. 2, 3. Baik, Bapak Ibu, kita akan baca ulang kata sekiranya, maka kita ganti dengan nama kita. Misalnya sekiranya Ever memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan seterusnya. Bisa toh? Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya Ever memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera Ever akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan Ever tidak akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Saya melihat Bapak Ibu mengucapkannya dengan tidak penuh dengan iman. Saya mau mengatakan Bapak Ibu menyampaikan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan 1, 2, 3.
Sekiranya Efer memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera Efer akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan Efer terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditirakan dari hadapanku. 2, 3. Ayat 21, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin. Mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. 1, 2, 3. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Ibu sekalian, firman Tuhan yang sangat menarik yang sepanjang masuk di bulan Januari ini menyampaikan kepada saya, dan saya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya sudah berbagi beberapa kesempatan firman Tuhan ini dalam versi yang pertama yang di rayon Nunumeu dan juga di rayon B dan juga di rayon C dalam ibadah pertama rayon-rayon sepanjang minggu yang lalu. Saya akan masuk yang berhubungan dengan The Great di tahun 2023. Ya, ini slide pertama di tahun 2023 ketika kita masuk tanggal 1 Januari. Dan The Great ini kita tetap mengambil kata discipleship. Kemudian kata grow, kata great ini kita ambil dua kata huruf G dan R. Dan kita mengambil kata grow yang itu bertumbuh. Pak Martin telah menjelaskan dan menyampaikan dalam firman Tuhan minggu lalu. Kemudian example, teladan, dan aletheia, kebenaran, dan yang kelima trustworthy atau dapat dipercaya atau integritas. Ini adalah 5 nilai yang akan kita hidupi sepanjang tahun 2023 menyebut dengan nama The Great. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang berhubungan dengan kitab Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. 3 hal ini saya sebut damai sejahteramu, kebahagiaanmu, dan keluarlah dari Babel. 3 hal yang saya dapatkan ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan yang berhubungan dengan The Great dan Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Yang pertama yang berhubungan dengan damai sejahtera. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kata Yesaya pasal 48, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kata sungai tidak pernah kering ini adalah kata yang bagi kita di timur agak susah karena sungai-sungai di timur itu kering. Ya toh? Kita cari sungai yang kering yang tidak pernah kering agak susah. Nuelmina pernah kering. Tahun 90 ketika saya ada di Oebaki dan dalam pelayanan di Gereja Wesleyan di Oebaki dengan Bapak Eli itu, akhirnya saya pergi ke Basmuti melewati Sungai Oebaki itu dari Oebaki sungai itu jalan kaki sampai Basmuti sampai ujung sana setelah KKR malam. Saya melihat bahwa begitu luasnya kali Oebaki itu, tapi tidak ada air satupun. Dan ketika bicara tentang sungai yang tidak pernah kering, kita susah untuk membandingkan sungai yang tidak pernah kering itu di mana. Setelah saya pergi ke Maulava
dan saya melihat sungai-sungai di Molava itu tidak pernah kering. Saya sudah mulai membayangkan, oh ini yang disebut dengan sungai yang tidak pernah kering. Sungai yang tidak pernah kering itu akan mengakibatkan kehidupan di samping kiri dan samping kanan. Tapi sungai yang kering akan mengakibatkan kesusahan di samping kiri dan samping kanan. Di seluruh tempat di mana sungai yang tidak kering itu akan menghasilkan kehidupan. Tapi di tempat di mana sungai itu kering, maka tidak menghasilkan kehidupan, tapi menimbulkan kesusahan. Bapak Ibu sekalian, saya pernah tugas di Salbait dan saya juga melihat sungai di Salbait, di sekitar Salbait, sungai Noebesi yang mengalir sampai Noelbina ini adalah sungai yang tidak pernah kering. Dan sepanjang sungai di sungai Noebesi ini menghidupi wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, seluruh Besana dan Salbait, kemudian sedikit Fatukoko, lalu dia menghidupi juga seluruh wilayah subur di wilayah Kabupaten Kupang. Sehingga saya bisa menemukan bagaimana sungai yang tidak pernah kering itu memberi kehidupan. Tuhan berkata begini, kalau engkau memperhatikan firman, kalau engkau memperhatikan perintah-perintah dari Tuhan, maka damai sejahteramu itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Bonleu yang hari ini airnya dialirkan ke kota Soe, adalah salah satu sungai yang tidak pernah kering. Dan sungai itu memberi kehidupan sampai ke Soe. Bagian ini yang berhubungan dengan damai sejahteramu, rasa tenang dalam kehidupanmu, itu dimulai dengan apa yang saya sebut dalam kitab Yohanes pasal 14. Bahwa damai sejahtera itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal yang berhubungan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera dan kekudusan itu berjalan bersama-sama. Sederhananya, ketika kita bicara tentang kekudusan, kita bicara tentang damai sejahtera, maka kita akan bicara tentang kekudusan. Jika tidak ada kekudusan, maka tidak ada damai sejahtera. Allah tidak berkenan kepada dosa, dan Allah tidak berkenan bergemar terhadap orang yang berbuat dosa. Allah tidak suka dengan orang yang hidup dan tinggal dan senang ada di dalam dosa. Karena itu ketika kita menyampaikan yang berhubungan dengan damai sejahtera, maka kita akan berhubungan dengan kekudusan yang adalah nilai dari kebenaran, nilai dari jemaat Mawar Saron. Yang Bapak Ibu boleh lihat di samping kiri kanan yang kita telah pajang tentang nilai gereja Mawar Saron. Salah satu nilai dari jemaat Mawar Saron adalah kekudusan. Bapak Ibu pasti tahu bahwa ketika kita sebagai orang percaya, tanpa sadar kita melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, maka kita rasa hidup kita itu ada yang kurang, ada damai sejahtera yang hilang. Tapi setelah kita datang bersekutu dengan Tuhan, datang berdoa dengan Tuhan, maka kita merasa bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu dikembalikan kepada kita. Damai sejahtera itu berhubungan dengan kekudusan. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat melihat Tuhan. Damai sejahtera, damai dan kekudusan itu dia jalan bersama-sama. Ketika kita mau kehidupan kita mau kehidupan kita itu damai. Ketika kita mau supaya kita beroleh kehidupan yang damai, maka langkah yang kita ambil yang pertama adalah kita harus hidup menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Apa itu kekudusan? Kekudusan adalah rasa, kekudusan adalah tindakan dari seorang yang percaya untuk taat kepada seluruh perintah-perintah Tuhan. Apakah kita sanggup melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan? Ini pertanyaan penting. Kita bisa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita, pasti kita sangat susah untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagian ini saya menyampaikan kepada kita yang berhubungan
dengan kekudusan. Saya menemukan bagian begini. Kalau kita datang dalam ibadah-ibadah seperti di Gereja Mawar Saron, kita yang sudah melayani Tuhan sepanjang beberapa waktu, kita pernah melihat bagaimana seseorang diurapi di Tuhan, kemudian karena roh Tuhan datang dalam kehidupannya yang penuh dengan kesalahan, maka dia boleh berontak, dia boleh banting diri, banting kanan dan segala sesuatu. Dan kita para hamba Tuhan pergi berdoa, menenangkan, memberi doa damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus dalam kehidupan dia. Dalam waktu doa, saya menyebutnya itu roh yang sementara ada mengganggu dia, yang sementara berontak dalam hidup dia karena Tuhan sementara siap untuk tinggal dalam kehidupan dia, itu saya menyebutnya roh kopral. Dia tidak terlalu besar. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang jenderal itu, jenderal itu Bapak Ibu bisa bayangkan, yang jenderal itu adalah orang yang sudah tahu itu salah, dia tetap tinggal dan dia tetap aman saja dalam masalah, dalam kesalahan-kesalahan dia, dalam dosa-dosa dia. Dia tahu itu salah tapi dia tetap, itu jenderal. Dalam kata yang lebih jelas yang berhubungan dengan itu adalah kata yang kita sebut. Karena kita bicara tentang damai sejahtera dan kekudusan itu beriringan, maka kita akan bicara tentang munafik. Kita akan bicara tentang bagian ini. Damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Maka ketika kita mau damai sejahtera Allah seperti sungai yang tidak pernah kering di kehidupan kita, maka kita harus berdoa kepada Allah menjaga kehidupan kita itu kudus di hadapan Allah. Dan kalau kita mau kudus di hadapan Allah, Bapak Ibu sekalian, maka kita perlu Tuhan di kehidupan kita. Dan standar sederhana yang kita perlu kehidupan ke Tuhan di kehidupan kita adalah kita punya persekutuan dengan Tuhan. Kita punya waktu membaca Alkitab. Kita punya waktu untuk datang beribadah, bersekutu bersama dengan orang percaya. Ini standar sederhana. Bapak sekalian, kategori jenderal yang saya sampaikan tadi, yaitu kategori jenderal itu saya sampaikan ini yang berhubungan mungkin dengan para pelayan yang sudah melayani Tuhan. Dia kategori jenderalnya begini. Walaupun dia tetap tinggal dalam dosa, dia tetap senang tinggal, bahkan tidak ada keinginan untuk keluar dari dosa, tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap ada dan tinggal dan mau untuk ada bersama-sama, dan itu kategori jenderal. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan ini. Saya mau mengajak kita tahun ini untuk bertumbuh menjadi the great. Kita bertumbuh dalam menjadi the great. Kita harus mengenal pertumbuhan the great. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus tanggalkan setiap kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita mau damai sejahtera dari Allah itu sama seperti sungai yang tidak pernah kering di kehidupan kita, maka kita harus berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, Allah akan memampukan kita. Roh Tuhan akan memampukan kita supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang berhubungan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera dan kekudusan itu berjalan beriringan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang berhubungan dengan damai sejahtera, Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Seperti kata Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 yang saya bacakan dan saya sediakan di slide. Bapak Ibu sekalian, murid-murid Tuhan ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, ketika Yesus dibunuh, ketika Yesus mati, dan setiap harapan-harapan mereka hilang, mereka lalu lari keliling kemana-mana. Ada yang pulang kampung ke Emmaus, mereka ada yang berkumpul bersama-sama dalam perkumpulan dan tutup pintu supaya mereka tidak ditangkap, karena kekuasaan sementara mengganggu mereka. Kegelisahan ada dalam kehidupan mereka. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus ada dalam pertemuan mereka dan Yesus berkata,
damai sejahtera bagimu. Kegelisahan hidup karena dosa, kegelisahan hidup dalam kehidupan kita bisa diatasi dengan memiliki Yesus Kristus. Damai sejahtera Yesus adalah sumber dari damai sejahtera. Jika kita memiliki Yesus, maka kita memiliki damai sejahtera. Sederhananya, kebalikannya dan negatifnya, jika saya tidak punya Yesus di kehidupan saya, maka saya tidak memiliki damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kitab Kolose pasal 3 ayat ke-15 berkata begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ternyata damai sejahtera dari Kristus di dalam kita kuat, tumbuh kuat, memerintah dalam hati kita. Selain dari Kristus, maka dia berhubungan dengan persekutuan orang percaya. Dia berhubungan dengan persekutuan kita sebagai orang dalam gereja Mawar Saron, dalam ibadah rayon. Dia berhubungan dengan ini. Saya ulangi, kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera itu bersumber dari Kristus dan juga berhubungan dengan persekutuan orang percaya. Sehingga damai sejahtera kita jemaat Mawar Saron itu juga berhubungan dengan anggota rayon kita di mana kita ada. Juga berhubungan dengan anggota persekutuan doa di mana kita ada. Juga berhubungan dengan anggota jemaat TGB Mawar Saron di mana kita ada. Ketika kita mau damai sejahtera Allah, itu sama seperti sungai yang tidak pernah kering di kehidupan kita, maka pasti kita mengambil keputusan untuk datang bersekutu bersama orang percaya. Bapak sekalian, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 berkata begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Yesus adalah sumber dari damai sejahtera itu. Cara berpikir kita, kondisi di sekitar kita akan memberi input data untuk cara berpikir kita dan akan menimbulkan kegelisahan dalam kita. Tetapi ketika kita punya waktu beribadah kepada Tuhan, ketika kita punya waktu bersaat teduh dengan Tuhan, ketika kita punya waktu untuk bersekutu bersama dengan orang percaya, maka damai sejahtera Allah itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Kristus itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Saya baca ulang kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Habis sekalian, bagian yang kedua yang berhubungan dengan kitab Yesaya pasal 48, yaitu kebahagiaanmu. Semua orang mau damai sejahtera, semua orang mau bahagia. Dan saya taruh di slide, kutip apa yang disampaikan oleh Kamus Bahasa Indonesia. Bahagia adalah keadaan perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Dan para ahli memberi indikator, psikolog memberi indikator atau ukuran dari, saya tulis di situ indikator. Indikator dari atau ukuran dari bahagia ada beberapa. Merasa menjalani hidup yang diinginkan, merasa hidupnya sangat baik, merasa sudah mencapai target, merasa puas dengan hidup yang dimiliki, merasa positif ketimbang negatif. Ini yang berhubungan, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal yang berhubungan dengan bahagia. Ya, yang pertama merasa cukup. 1 Timotius pasal 6 ayat 6-7 berkata begini. Memang ibadah itu disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita membawa sesuatu
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Merasa cukup. Kebahagiaan ini ada 5 hal. Yang pertama berhubungan dengan merasa cukup. Ada orang yang merasa cukup itu karena merasa bahagia itu karena uang. Atau ada orang yang merasa bahagia itu karena punya jabatan. Ada orang yang merasa bahagia itu karena punya materi-materi. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan cukup dikatakan di dalam merasa cukup itu berhubungan dengan menaruh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu menyediakan kebutuhan kita. Ketika kita merasa cukup, kita mempercayai bahwa kehidupan kita itu seperti doa yang sering saya sampaikan dalam doa berkat, mendasari dengan doa dengan Mazmur pasal 23, yaitu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan berjalan dengan kita, Tuhan memimpin kita, bahkan dalam lembah kelam pun Tuhan akan membawa kita melalui kemenangan, dan Tuhan akan menuntun kita sampai kita menang dan terus menang karena kebajikan dan kemurahan Tuhan itu ada di kehidupan kita. Orang yang merasa cukup adalah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan bahwa hidup dia ini karena Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang terjadi di kehidupannya itu berhubungan dengan Tuhan dan Tuhan siap. Bapak Paul menyampaikan kesaksian tentang operasi kemarin bahwa sebenarnya masuk dalam urutan ke-6, kemudian masuk lagi dalam urutan ke-3, dalam permohonan doa dalam hati masuk dalam urutan 3. Kemudian setelah saat siap dioperasi, Allah mengizinkan Bapak Paul masuk dalam urutan pertama. Karena kehidupan Bapak Paul ini merasa bahwa cukup, dan Allah mempercayai bahwa Allah sudah siap menyediakan bagi dia apa yang dia butuhkan. Yang ini saya sampaikan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah kehidupan merasa cukup dengan mempercayai bahwa kehidupan dia itu karena anugerah Tuhan. Mempercayai bahwa ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan menyediakan segala sesuatu dan kehidupannya aman bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang berhubungan dengan 5 hal yang berhubungan dengan bahagia. Hal yang kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Ada ayat dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12, dia berkata begini. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Bapak Ibu bisa lihat 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. Orang yang berhubungan dengan kebahagiaan itu adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu cara kebahagiaan dicuri dari kehidupan kita adalah kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak menerima bahwa hidup kita itu karena anugerah dan karunia dari Allah kita. Kita selalu merasa bahwa hidup kita itu kurang. Kita selalu merasa bahwa orang lain lebih baik ketika kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jika kita menganggap diri kita lebih unggul dari orang lain, kita akan merasa terlalu bangga pada diri kita. Jika kita merasa getir, sedih tentang diri kita, maka kita dan dengan diri kita dengan orang lain, maka kita akan merendahkan kita dengan orang lain. Tuhan tidak menentukan nilai kita melalui kehidupan orang lain. Tuhan menentukan nilai kita melalui anugerah yang Dia berikan kepada kita. Tapi sekalian, yang berhubungan dengan bahagia ada 5 hal ini. Yang kedua adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Bisa jadikan orang lain itu sebagai motivasi untuk menuju tahapan-tahapan. Tapi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga dalam jadilah murah hati. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu sekalian,
Saya melihat laporan keuangan yang disampaikan oleh Bapak James sepanjang tahun 2022 ini. Wow, kita di gereja ini, Bapak Ibu semua memberinya luar biasa. Jemaat Mawar memberinya, memberi kepada Tuhan itu terlalu luar biasa. Bahkan sepanjang tahun 2022 itu saya menyebutnya semuanya memberi di luar kapasitas. Semua memberi di atas kapasitas. Mereka semuanya memberi double porsi. Terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah melakukan pemberian yang luar biasa sepanjang tahun 2022 yang lalu. Bapak Ibu sekalian, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Adalah menjadi bahagia ketika kita memberi. Menjadi bahagia ketika kita melayani orang di sekitar kita. Hari itu Bapak Ibu sekalian, mari ambil bagian dalam pelayanan kita. Yang keempat, Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Hormatilah ayah dan ibumu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Yang berhubungan dengan kebahagiaan adalah berhubungan dengan menghormati orang tua, Bapak dan Mama. Karena itu sebagai anak, siapapun kita hari ini, dalam posisi jabatan kita seperti apa hari ini, kita adalah anak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai anak, kita harus mengambil keputusan mengikuti perintah Tuhan ini. Jika kita mau kebahagiaan kita itu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, maka kita harus menghormati orang tua kita. Hormati bapak dan mama kita. Menghormati orang tua yang ada di sekitar kita. Karena dalam ayat yang ke Efesus pasal 6 ayat yang ketiga berkata, supaya kamu berbahagia. Bagian yang kelima, menuruti perintah Tuhan. Yesaya 48 ayat 18 yang tadi kita bacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dimulai dengan kata memperhatikan perintah-perintahku. Apakah kita mengetahui seluruh perintah dalam Alkitab? Tentu saja memori kita tidak sanggup untuk simpan seluruh perintah Tuhan di dalam memori kita. Kita bisa menerima perintah-perintah Tuhan itu saat kita membaca Alkitab. Kita bisa menerima perintah-perintah Tuhan itu saat kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan secara langsung seperti ini. Maupun mendengar kesaksian di YouTube, di media-media sosial. Seperti media sosial GBI Mawar Saron. Baik itu YouTube, yang viewersnya itu sudah lebih baik di tahun-tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kita bisa menerima perintah-perintah Tuhan itu dengan menerima firman Tuhan seperti dengan cara-cara yang telah saya sampaikan. Kita juga bisa menerima firman Tuhan itu dari saudara-saudara seiman kita di samping kiri kita, di samping kanan kita yang datang bersekutu bersama. Dan hari ini kita akan bagi satu ayat firman Tuhan kepada 4 orang di samping kiri kita, samping kanan kita. Setelah ibadah ini, setelah khotbah ini, kita akan dalam kelompok doa kecil 4 orang. Dan masing-masing akan bagi satu ayat. Buka Alkitab, sebut ayatnya. Dan baca bagi kawan samping kiri, samping kanan. Kita mau mendengar bagaimana Allah bicara dengan kita. Kita mau bagaimana mendengar menuruti perintah kita, perintah Tuhan. Supaya kita berbahagia. Supaya kebahagiaan kita seperti sungai, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini yang berhubungan dengan kebahagiaan. Bagian yang ketiga yang saya bagikan kepada kita yang berhubungan dengan Yesaya 48. Keluarlah dari Babel. Ya, di slide saya sampaikan tentang Babel. Babel adalah tempat umat Israel, umat Yehuda dibuang.
dan dijadikan budak. Babel berhubungan dengan budak. Budak berhubungan, orang-orang yang percaya, orang manusia adalah pribadi-pribadi yang diperbudak oleh dosa. Babel berhubungan dengan dosa. Karena itu Alkitab menyebut dalam Yesaya 48 ini, jika engkau memperhatikan firman Tuhan, maka damai sejahteramu itu seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka ambil langkah untuk keluar dari Babel. Ambil langkah untuk keluar dari dosa. Seperti bagian yang pertama yang berhubungan dengan damai sejahtera, bahwa damai sejahtera itu beriringan dengan dosa, maka maka kita orang percaya juga harus mengambil inisiatif untuk keluar dari dosa. Saya mengutip 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dia berkata begini, apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan ini, saya menyampaikan, kita juga harus mengambil inisiatif untuk keluar dari kesalahan-kesalahan kita. Kita harus mengambil inisiatif untuk datang kepada Tuhan. Bantu saya untuk kalahkan dosa yang susah saya kalahkan ini. Kita harus mengambil inisiatif untuk datang kepada Tuhan. Kita harus mengambil keluar. Kata Alkitab dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Alkitab menyampaikan kepada kita, kalau kita sementara terikat, kalau kita sendiri menjerumuskan kita dalam kesalahan, kalau kita sementara tanpa sadar diikat dengan kesalahan, diikat dengan dosa, dan kalau kita mau kebahagiaan itu ada dalam kehidupan kita, kita mau damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, maka kita harus mengambil langkah untuk keluar. Kita harus mengambil langkah untuk pisahkan diri. Kalau kita senang tinggal di dalam, Bapak Ibu sekalian, saya menyebut sampai dengan posisi yang tadi saya sampaikan tentang jenderal. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bagian ini saya sampaikan, kalau kita sementara terikat, kalau kita sementara mengizinkan diri, mari ambil keputusan untuk keluar. Salah satu yang Tuhan sampaikan kepada jemaat dalam kitab Wahyu, Tuhan menyampaikan bahwa ketika kita melupakan, meninggalkan kasih Tuhan yang mula-mula, maka kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak lagi bergairah bagi Kristus, seperti pertama kita berjumpa dengan Kristus, maka kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ibu sekalian, jika kenyamanan hidup hari ini membuat kita tidak mengejar Tuhan, kita tidak mencari Tuhan, kita tidak bergerak mengambil untuk ada dalam persekutuan-persekutuan orang percaya, kita tidak mengambil bagian untuk berdoa bersama, kita tidak mengambil bagian untuk membaca Alkitab. Jika hari ini mengingat kita, saya ingin mengangkat Bapak Ibu untuk keluar bersama-sama, bergerak bersama, pisahkan diri dan berkumpul bersama dengan orang percaya di dalam gereja Mawar Saron di sini, berkumpul bersama dengan doa-doa, berkumpul bersama dalam ibadah-ibadah rayon, berkumpul bersama dalam ibadah raya. Ajak anak-anak pemuda datang pemuda, ajak anak-anak sekolah minggu datang sekolah minggu. Kita mau supaya kita bergairah lagi kepada Tuhan. Kalau kenyamanan sementara mengikat engkau, kalau smartphone sementara mengikat engkau dengan kenyamanan-kenyamanan, hari ini adalah kesempatan kita untuk datang mencari Tuhan. Kesempatan kita untuk keluar dan bergerak berhubungan dengan Tuhan. Hidup sesuai dengan kasih mula-mula yang kita punya. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang Tuhan sampaikan berhubungan dengan the great. Saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya juga terkaget-kaget. Saya mohon maaf kalau hari ini firman Tuhan ini keras bagi setiap kita. Tapi bagian ini saya mau menyampaikan kepada kita. Kita harus bergerak menuju the great.
kita harus bertumbuh di hadapan Tuhan. Kita sudah Pak Karel menyampaikan kepada kita dalam Natal tahun 2 tahun lalu, tahun 2021. Jangan sampai kita adalah anak-anak yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Dalam kategori orang percaya, mengikuti Yesus kita seharusnya sudah menjadi orang dewasa di dalam Tuhan. Tapi jangan sampai kita anak-anak yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Kemarin Tuhan menyampaikan kepada kita melalui hambanya Pak Untung dalam ibadah Natal tahun 2022 menyampaikan bahwa Herodes itu bicara di muka, kerman lain, bye-bye sah. Tapi di belakang dia siap pisau ketika. Ya toh? Itu firman Tuhan yang sangat menarik yang berhubungan dengan pesan Tuhan untuk kita. Dan ketika kita masuk tahun 2023 ini, Tuhan mengangkat kita untuk menyebut the great dan mengajak kita untuk belajar kitab Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang terakhir dari bacaan kita, di Yesaya 48 ayat yang ke-22, dia bilang begini, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Dia bilang tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Kata orang fasik ini bisa diterjemahkan adalah orang yang tahu tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tapi anggap remeh firman Tuhan. Tidak ada damai sejahtera dari orang fasik. Ayo sekalian, saya akan mengutip ulang ayat yang ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ibu sekalian, kita berdoa supaya damai sejahtera dari Allah terus ada bersama dengan kita. Dan kebahagiaan Allah terus bersama dengan kita. Damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan damai sejahtera itu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya mengulang apa yang telah saya sampaikan di Rayot yang berhubungan dengan gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya Bapak Ibu sekalian, saya ada demam, susah 1 minggu. Ya, mana ada badiri-badiri, kau lihat ini, jangan sampai saya jatuh. Dari tadi waktu duduk atau apa bilang jangan sampai jatuh. Saya ada demam Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan bagian yang gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti dan saya mengulangi bagian ini. Saya pernah tugas di Kota Olin ada itu pagi-pagi adalah kesempatan untuk berdoa. Memang sinyal susah di sana, jadi 4 hari kami di sana. Akhirnya saya pergi berdoa pagi, habis bangun pagi-pagi, setelah sikat gigi saya pergi ke pantai dan berdoa. Karena sekitar matahari itu keluar jam 4:30, jam 4 itu kita harus ada di pantai. Jadi saya duduk di sana dan saya melihat gelombang laut ini. Bapak Ibu sudah pernah lihat gelombang laut? Kalau gelombang-gelombang laut di Kupang itu dia normal-normal setara ini. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke pantai di Kota Olin, di Bosai, di Hoibeti, dia pelan-pelan, normal, puku-puku pantai pelan-pelan, puku-puku batu di pantai pelan-pelan. Tapi ada satu waktu itu dia pukul keras sekali. Bunyinya seperti petasan dan bikin kaget. Karena saya sudah balik belakang, jadi begitu dia bunyi seperti petasan, saya kaget. Wah, bunyi seperti petasan. Ketika masuk di tahun 2023 membaca firman Tuhan ini, saya lalu mendapatkan pemahaman seperti begini.
Pemahamannya begini. Gelombang-gelombang laut itu adalah kronos. Waktu dalam bahasa Alkitab disebut kronos. Gelombang-gelombang laut itu adalah kronos. Dia normal secara kehidupan itu, dia normal pelan-pelan. Dia akan statis. Dalam beberapa detik akan muncul gelombang. 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 Tapi ada waktu disebut dengan kairos. Jadi kebahagiaan dari Tuhan itu perlahan-lahan dia akan pukul terus kehidupan kita. Dia akan datang menyentuh kehidupan kita. Dia akan datang menyentuh kehidupan kita. Terus dia akan menyentuh kehidupan kita. Tapi ada waktu di mana waktunya Tuhan datang, kairos. Yaitu satu pukulan yang keras, bang. Ada waktu di mana pukulan itu kuat. Dan itu waktunya Tuhan. Kita mengukur waktu Tuhan itu sama seperti contoh yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang dari Kiser, Om Poli punya Om. Mungkin sudah meninggal ke Om? Masih ada. Ya, Om Poli pun Om ini menyampaikan bagian ini yang berhubungan dengan waktu Tuhan. Orang lumpuh di pintu gerbang sementara meminta-minta. Sepanjang pelayanan Yesus 3,5 tahun yang datang masuk Yerusalem, beberapa kali masuk di Yerusalem, Yesus pasti melewati tempat itu. Tapi orang lumpuh ini tidak pernah sembuh. Orang lumpuh ini waktunya dia untuk sembuh itu pada saat Petrus dan Yohanes datang berdoa di rumah Tuhan setelah Yesus mati dan bangkit. Setelah mereka diurapi Roh Kudus. Waktunya untuk orang lumpuh ini, kairosnya Tuhan untuk orang lumpuh itu adalah pada waktu Petrus dan Yohanes itu datang. Bapak Ibu sekalian, bagian ini saya menyampaikan. Kehidupan kita itu adalah kehidupan yang terus dengan kebahagiaan diberkati Tuhan. Damai sejahtera terus datang. Kebahagiaan itu terus datang. Normal, dia datang normal. Tapi ada waktu yang datang khusus. Pang! Dan itu waktunya Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus mengambil bagian untuk mencari waktu itu. Kita harus mencari waktunya Tuhan untuk kita. Dan untuk bisa mencapai waktu Tuhan itu, kita harus setia dengan kebahagiaan yang rutin dan normal yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tidak setia, kita tidak akan menemukan waktu Tuhan untuk kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang berhubungan dengan kebahagiaanmu seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Ini firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita semua yang berhubungan dengan it's my time to be the great. Yang berhubungan dengan Yesaya 48 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang berhubungan dengan damai sejahtera. Yang berhubungan dengan kebahagiaan. Dan yang berhubungan dengan keluarlah dari Babel. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.